Setelah memutuskan untuk berangkat umroh bersama suami serta keluarga tercintanya, kini nama Ria Ricis kembali menuai sorotan. Usai dirinya membagikan sebuah potongan video yang menunjukkan dirinya secara tiba-tiba mengalami tremor. Tak cukup sampai di situ, dalam postingannya Ricis juga menyelipkan sebuah curhatan yang seolah mewakilkan isi hati tentang permasalahan dalam rumah tangganya. Tremor kambuh, gak tahu akan sebegininya, dampak dari hati yang hancur, ucap Ricis dalam unggahannya. Lantas, apa yang sebenarnya disiratkan oleh Ricis atas kata-katanya itu? Dan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Iya kalian. Baik aja, mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi insya Allah mohon doanya ya. Saya nggak pernah galau Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Aku nggak tahu. Assalamualaikum. Aku nggak tahu. Tanyakan pada. Kan aku nggak ngerti Mbak. Tanyain aja sama orangnya langsung ya. Tapi Aku nggak bisa komentar sesuatu aku nggak tahu. doanya seperti apa sebagai Aku tidak tahu. Mohon maaf ya Pak Produser, udah nanya kok, tapi akunya nggak jawab. Orang baik-baik aja. Ya memang dalam rumah tangga mereka ya memang lagi ada kurang bagus, itu yang saya lihat. Kenapa kayu ketemu kayu? Karena kadang-kadang dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem gitu. Jadi yang capek tuh yang perempuan. Oke, saya akan membaca unsur ya dari mereka ini. Ria Ricis ini lahir tanggal 1 Juli 1995, berarti dia berunsur kayu. Setelah itu pasangannya ini lahir tanggal 4 Oktober 1994, dia berunsur kayu. Ini kayu ketemu kayu lagi. Cowoknya tipikal orang yang agak sedikit pendiam, tidak terlalu banyak mulut ya, agak diem. Nah, tidak seperti dari yang perempuannya. Yang perempuan ini agak sedikit cerewet. Jadi yang dominan adalah yang perempuan. Itu yang saya lihat. Kalau dibilang hubungan rumah tangga mereka, hubungan saya sih baik-baik aja. Walaupun ada cekcok, ada pertengkaran sedikit karena tipikal pasangannya Ria Ricis ini kan orangnya diem ya. Jadi kadang-kadang dari yang perempuan ini meluapkan perasaan, meluapkan kekesalan itu kadang-kadang ada. Oke, ketidakbaikan dalam rumah tangga mereka ya pasti jawaban saya sih itu kan kalau orang melihat pasti akan menandakan sesuatu dalam rumah tangga mereka. Jawaban saya ya, dalam rumah tangga mereka ini memang ada cekcok dalam rumah tangga. Memang ada permasalahan yang saya lihat seperti itu. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini, memperbaiki supaya kedepannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng itu. Ya jawaban saya kan pasti masalah keuangan sebenarnya. Keuangannya ya, karena yang mungkin yang perempuan merasa saya ini capek banget sih, kok kamu nggak mikir-mikir sih bantu saya seperti itu. Itu yang kadang-kadang yang membuat ada cekcok. Jujur aja ya harus punya keuangan yang lebih oke lah, dan seperti itu. Karena yang perempuannya merasa bahwa dia yang capek, semuanya dia harus mikirkan semuanya. Ini masih baru, tapi nanti perjalanan rumah tangga itu pasti makin lama semakin besar cobaan. Kalau masih di awal-awal seperti ini bagi saya tuh masih cobaan yang biasa. Sebelum meluapkan curhatnya, isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan memang sudah menggemparkan jagat dunia maya. Hal itu terjadi lantaran adanya kejanggalan yang selalu ditunjukkan oleh keduanya, termasuk momen di mana Ricis dan Ryan justru menggunakan fasilitas pesawat yang berbeda dan pisah ranjang saat berada di Madinah. Lantas, seperti apa jawaban Teuku Ryan terkait hal tersebut? Saya ini mau umroh dulu, jadi mohon izin ya, maaf ya, karena emang mau membersihkan hati, jadi nggak ada gimana-gimana. Mohon doanya aja. Doa Semoga khususnya kita apa semua sih, Kak? jauh dari yang tidak baik, dari fitnah dunia, karena kan itu sangat kejam ya, dan dari semuanya lah pokoknya. Jadi intinya mohon doanya untuk semuanya, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi untuk semuanya. Kita sini mau ibadah dulu, jadi kita nggak bahas dunia dulu. Gitu. Tapi selain umroh akan wisata juga nggak? Iya. Masjid plus gitu, Pasti kita kan ziarah di sana ya, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke rahasia sama Allah pasti. Lagi istirahat dulu. Kita lagi nunggu di satu tempat di situ sama anak. Iya kemarin kan kita haji. Nah pas haji itu kan waktu ibu sakit, kan anak-anak
Waktu ibu saya sakit, Cindy sama Ricis kan memang udah mau datang kan. Udah beli tiket segala macam. Nah itu diundur. Karena ibu sehat alhamdulillah. Jadi pas diundur berangkatnya di Desember. Doain ya umrahnya mabrur. Doanya apa ya? Sehat-sehat semuanya. Menurutku sih sangat wajar ketika di rumah tangga itu ada perselisihan atau percekcokan itu. Biasa sih, jadi mungkin kita lihatnya di sosial media Mbak Ricis sama Mas Rian mungkin kelihatannya nggak pernah bersama. Nah, siapa tahu kan mereka berdua ini memang sudah bersepakat untuk saat ini kita jangan sama-sama dulu atau seperti apa ya nggak dikelihatin aja ke publik. Ya siapa tahu kan di balik itu Mbak Ricis sama Mas Rian ini tetap harmonis itu. Kalau memang bermasalah ya nggak baik-baik saja gitu. Mungkin nanti Mbak Ricis sama Mas Rian kan ada penyelesaian gitu kan. Di hal-hal tertentu mungkin Mas Rian ini kurang perhatian atau apa gitu kan. Sebagai public figure kurang baik ya, jadi memunculkan kesan-kesan yang negatif jadinya gitu. Kalau untuk jadi suami istri, kalau udah beda rumah itu udah kayak negatif banget ya untuk pikiran kita ya, apalagi dari kalangan publik ya. Kayak ada suatu masalah sama sih Mbak, kalau misalnya kalau kayak gitu udah nggak wajar sih gitu. Seharusnya kan sosok publik figur gitu ya harusnya ditampilkan yang baik aja gitu. Orang datang ke tanah suci itu kan menghadap Allah, menghadap Tuhan yang Maha Mulia. Sepasang suami istri pasti merindukan ingin berangkat bersama. Dan di saat itulah kita menunjukkan syukurnya kepada Allah dengan menunjukkan kebersamaan suami istri. Itu kan seolah-olah pamer kebencian di hadapan Allah. Jika benar seperti itu, dasarnya adalah karena kebencian kan. Mungkin mereka daftar sebelum terjadi sesuatu, sebelum ketahuan misalnya kan. Sudah terlanjur daftar, sudah berangkat tahu-tahu ketahuan seperti itu. Ya, seharusnya mereka justru ketika akan menghadap pada Allah itu sama seperti kita akan menghadap raja. Pakaian yang terindah, yang paling bersih, dan kita tahu kan, pakaian itu kan yang paling kita pakai. Suami istri itu pakaian. Pakai dia, bawa dia menghadap Allah sebagai pakaian pasangan terindah yang Allah akan menyaksikan indahnya orang ini berpakaian rapi. Kita kok menghadap ke raja, sudah punya baju, bajunya ditenteng pula. Kita telanjang pula, tuh gimana rasanya? Bagaimana penilaian Allah? Suami istri yang sudah menikah yang sah adalah bagaikan pakaian dengan orang pemakainya. Gunakan pakaian itu bawa menghadap kepada raja dengan seindah-indah. Istrimu adalah pakaian terindahmu, suamimu adalah pakaian terindahmu.